Hai Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya dalam channel Bonsai Ajib, channel yang selalu membahas mengenai bahan-bahan bonsai dan prosesnya mulai dari nol. Nah baik teman-teman, kebetulan ini ada lagi bahan alam ya, atau Yamadori atau natural bonsai. Untuk jenis tanaman ini adalah ki besi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mulai menghobi bahan bonsai, untuk bahan ini mungkin menganggapnya ini adalah bahan serut, namun bukan teman-teman ya. Nah baik teman-teman, ini bahan sebelumnya sudah saya lakukan pembongkaran karena ada satu titik yang terdapat tumbuhan serut teman-teman. Jadi ada bahan serut di pertengahannya. Kebetulan saya untuk bahan ini akan saya lakukan reposisi dan repotting teman-teman. Nah ini untuk posisi pot barunya teman-teman. Sebagai media dasar saya menggunakan pasir malang teman-teman ya. Untuk media yang ada di tengah ini yang saya sedang tutupkan ini adalah campuran sekam bakar dengan kokopit, yang tentunya untuk menunjang pertumbuhan akar teman-teman. Nah dalam proses ini untuk reposisi teman-teman bisa lihat di bagian kiri layar teman-teman. Di situ saya ganjal teman-teman ya, harusnya itu saya beri batu, namun karena kondisinya batunya masih belum ada teman-teman, sementara saya topang dengan kayu ya. Jadi ini adalah kayu bekas bonsai yang saya kurangi bagian keringannya. Nah ini teman-teman ya, jadi ini adalah video ketika saya membongkar pertama untuk bahan ini. Nah teman-teman bisa lihat ada tanaman serut yang menyelip pada bahan bonsai ini ya. Secara otomatis kita harus mengeluarkannya. Nah untuk proses ini saya lakukan 2 minggu yang lalu teman-teman, sebelum repotting tadi ya. Nah ini tepatnya adalah titik tumbuh tanaman serut tersebut teman-teman. Ternyata setelah saya lakukan pembongkaran untuk tanaman ini atau bahan serut ini, bisa kita jadikan mame teman-teman. Mengeluarkannya memang kita harus hati-hati ya, karena akarnya bertumpuk dengan akar bahan ki besi ini. Nah karena bahannya ini memang terselip persis di tengah bahan ki besi ini teman-teman, sehingga saya harus hati-hati untuk meminimalisir terjadinya akar yang tercabut ya teman-teman. Nah jika memang sudah benar-benar lepas, bisa kita tarik. Memang hal ini jarang terjadi teman-teman ya. Sebagian seller bahan bonsai memang terkadang mengabaikan itu. Ketika bahan ini sudah mulai subur, terlihat ya ada bahan serut di dalamnya. Nah ini bisa kita jadikan bahan mami teman-teman. Cuman untuk konsepnya nanti kemungkinan akan saya jadikan mami on the rock ya, karena mengingat dari batangnya yang dengan gerak seperti itu, jadi kita buat bonsai unik saja. Nah untuk bahan yang seperti ini kita rendam dulu pada air ya, untuk mengurangi tingkat stresnya. Nah lanjut teman-teman ya, setelah kita lakukan proses penimbunan dengan media tanam, ini adalah media tanam dengan lapisan kedua teman-teman. Selanjutnya nanti akan saya timbun lagi dengan tanah merah ya, atau tanah biasa sebagai media tanam, karena untuk jenis tanaman ini seperti teman-teman yang mungkin sudah mengenal, untuk tanaman ini lebih menyukai media tanam tanah teman-teman, hampir sama seperti serut ya. Dan dalam kondisi ini yang perlu diperhatikan teman-teman,
Tanaman ini jika kita langsung lakukan proses wiring setelah proses repotting, lebih baik dilakukan setelah 1 minggu selanjutnya karena rawan terjadinya mati ranting teman-teman. Letakkan di tempat yang teduh saja. Untuk selanjutnya kemudian kita lakukan wiring. Nah, ini adalah cabang yang akan menjadi aksen keringan, namun akan saya kurangi teman-teman. Dan untuk batang ini adalah batang yang akan menjadi batang utama. Nanti untuk letak mahkotanya ada di posisi itu teman-teman. Nanti akan kita rapikan ya. Dan ada cabang yang tumbuhnya sejajar, saya ambil saja teman-teman karena mudah sekali ya. Oh ya, untuk karakter tanaman ini renyah teman-teman. Jadi untuk lebih hati-hati lagi dalam proses wiring atau penanganannya, lebih baik dilakukan pengawatan di posisi masih cabang muda teman-teman, jika menginginkan untuk mengarahkan cabangnya. Nah, ini saya melakukan pembersihan terhadap bekas potongan yang lama agar aksen natural lebih dapat teman-teman. Nah, untuk cabang yang mati di bagian bawah itu atau batang teman-teman ya, ini karena ukurannya besar, itu tidak saya potong terlebih dahulu teman-teman. Nanti saya akan potong ketika perakarannya sudah mulai kuat saja ya. Khawatirnya terjadi stres yang berlebihan. Nah, ini saya rapikan teman-teman. Nanti itu yang akan menjadi bakal mahkotanya, yang nantinya akan saya buat mahkota semi slanting teman-teman ya. Jadi mahkotanya akan lebih turun ke bawah, dan bagian titik tumbuh yang agak lebih atas itu ada mahkota kecil ya yang ada di atas. Jadi untuk bahan yang seperti ini teman-teman, pastikan kita memiliki pakem bahwa bagian titik tumbuh cabang yang menjadi lengan pertama itu ukurannya lebih besar daripada ukuran yang ada di atasnya. Dan berikut selanjutnya seperti itu teman-teman. Sekaligus jarak antar cabang atau antar lengan ya, itu makin ke atas juga makin memendek teman-teman. Dengan pakem seperti itu akan lebih nampak natural. Jika teman-teman masih memiliki pemahaman yang masih terpaku pada gaya naturalis, teman-teman lepaskan dulu ya, supaya imajinasi kita lebih mudah menangkap apa yang lebih cocok untuk kita gunakan pada bahan alam yang seperti ini. Nantinya kita bisa gunakan ekspresionis atau surrealis juga bisa teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, kemudian kita siram ya. Yang terpenting adalah menentukan kesuburannya terlebih dahulu untuk bahan alam teman-teman. Jadi jangan dipaksakan dengan gaya yang menurut kita baik ya, atau idealisme kita ya. Kita harus bebaskan dulu itu. Nah, untuk tanaman ini sangat menyukai dengan media tanah ya. Ini untuk bagian atas saya timbun kembali dengan menggunakan tanah taman, dan kita tunggu kesuburannya. Berikut titik tumbuh mana yang lebih dominan nantinya setelah kita lakukan pemilihan cabang seperti ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.